Guys, Indonesia merupakan satu negara pengeluar nikel terbesar di dunia, guys. Apakah kesan sekiranya Indonesia menghentikan ekspor terhadap negara luar? Jom kita saksikan video ini sama-sama, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi guys di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga guys kepada anda yang sudah subscribe ini channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya untuk anda semua guys yang menonton video ini. Walau di mana juga anda berada, saya mengharapkan dan mendoakan agar anda sentiasa dirahmati dan juga diridhoi Allah SWT. Oke guys, kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi banyak reaction yang telah saya buat di channel ini, dan kalau berkesempatan bolehlah anda tengok ya, jelajah-jelajah sikit, tengok-tengok mana yang best ya. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe Tengkuruk Channel. Terima kasih guys. Jadi pada kali ini saya mau react satu tajuk yang menarik guys, yaitu Indonesia guncang dunia, stop ekspor nikel. Wow guys, macam mana nih guys? Jadi jom kita react dia punya video nih. Tapi sebelum tu, untuk makluman anda, ini video saya tengok daripada channel bagi-bagi ya guys. Jadi kepada anda yang menonton video ni, jangan lupa like, komen, subscribe, dokong juga channel bagi-bagi, kerana dalam channelnya ni banyak dia kongsikan info-info yang bermanfaat. Jadi guys, jom kita saksikan video ni dengan kiraan 1, 2, dan 3. Nikel Indonesia guncang dunia guys. Apa dia punya cerita nih? Jom kita dengar sama-sama ya guys. Sebelum kita mulai, dukung kami. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Iya, Tujuan kami sama hanya juga saya nih guys. menghibur. Tanpa anda, siapalah Persatuan saya. Kalian membuat kami terus berkarya. Untuk itu silakan. Terima kasih kepada yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. dan Jangan lupa tekan subscribe lonceng, juga ini ya, serta bagi-bagi bagikan channel. ini ke sahabat kalian. Terima kasih. Oke, saya special, saya react video nih. Indonesia nih dia pengeluar nikel terbesar di dunia kan guys. Halo sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. baik ya. Sahabat bagi-bagi, kali ini bagi-bagi akan membahas kepanikan Eropa karena Indonesia stop ekspor nikel. Tetapi sebelum lanjut, kita ingetin lagi ya, jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke sahabat kalian ya. Eropa panik. Oke. Larangan ekspor nikel yang akan mulai diberlakukan pertanggal 1 Januari mendatang telah mengguncang dunia. Uni Eropa mulai panik lantaran Indonesia akan menutup keran ekspor nikel. Uni Eropa menyampaikan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Komisi Eropa yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan di Uni Eropa mengatakan pembatasan itu tidak adil terhadap akses produsen Uni Eropa terhadap biji nikel. Opsi tersebut terbuka lebar untuk dipilih Uni Eropa lantaran kekurangan pasokan nikel untuk keperluan industri baja dan stainless steel Eropa. Wajar saja, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Seperti yang kita ketahui sahabat bagi-bagi, bahan baku militer pun terbesar dibuat dari baja, sedangkan baja diolah dari nikel. Dengan berkurangnya pasokan nikel dari NKRI ini, beberapa negara mulai kalang kabut seperti Swiss, Yunani, Ukraina, lalu ada Australia. Jelaslah kalang kabut ya sahabat bagi-bagi. Semua negara maju melakukan proses produksinya pasti menggunakan baja dan stainless steel. Selain kuncinya ada di Indonesia guys. Kalau Indonesia pergi stop saja, negara-negara luar guys akan rasa tertekan nih guys. Ini satu kekuatan negara Indonesia untuk apa-apa, kalau macam power negara Indonesia pada benda ini guys. Efek pada negara-negara maju dunia. Di stopnya keran ekspor nikel ini, Indonesia akan meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Gencarnya pembangunan smelter pengolahan nikel di dalam negeri akan memberikan multiplier efek, seperti penyerapan tenaga kerja, menambah pendapatan daerah setempat, dan lain sebagainya. Sedikit kontradiktif dengan potensi dampak positif larangan ekspor nikel di dalam negeri. Larangan ekspor nikel justru mengguncang dunia.
Perlu sahabat bagi-bagi ketahui negara importir nikel dari Indonesia paling besar yaitu China. Selain China, ada pula negara Uni Eropa seperti Swiss, Yunani, Ukraina, lalu ada Australia dan Jepang. Menjelang penerapan larang ekspor biji nikel Indonesia, China berusaha menimbun lebih banyak biji nikel dari Indonesia. Kantor Kepabeanan China melaporkan lonjakan impor biji nikel Indonesia pada Agustus lalu sebesar 26,5%. Hingga kini Uni Eropa dikabarkan belum resmi melayangkan gugatan. Namun Indonesia tetap harus bersiap menghadapi opsi tersebut. Jika benar akan menjadi langkah yang diambil Uni Eropa. Bila langkah ini diambil bukan tidak mungkin Indonesia mendapat sanksi oleh Uni Eropa. Ini biji nikel. Berbeda dengan Uni Eropa, Rusia malahan mendukung langkah Indonesia ini. Federasi Rusia menyampaikan, Republik Indonesia memiliki hak untuk melarang ekspor biji nikel. Pandangan Rusia berbeda dari Uni Eropa yang menyeret Indonesia ke meja hijau WTO. Pihak Rusia berkata sulit berkomentar, karena ini merupakan masalah bilateral. Namun Rusia siap mendukung kedaulatan Indonesia untuk melarang ekspor tersebut karena bisa menguntungkan ekonomi domestik. Sebagaimana yang kami pahami, pemerintah Indonesia memiliki hak penuh untuk menegakkan kebijakan ekspor biji nikel, untuk menunjang investasi dan menciptakan industri smelter untuk biji nikel. Dan ini tentunya akan menguntungkan Indonesia, ujar Oleg Kopilov, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Rusia pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2019, di Jakarta. Baru-baru Meski demikian, Oleg yakin kedua belah pihak pasti ingin menyelesaikan sengketa ini, demi menjaga relasi dagang. Tahun lalu, volume dagang Indonesia dan Uni Eropa tercatat sebesar 26,3 miliar euro. Rusia bukanlah bagian dari Uni Eropa, namun kedua pihak pernah berhadapan di WTO. Rusia protes karena Uni Eropa dianggap diskriminatif pada monopoli perusahaan gas Gazprom. Selain masalah biji nikel, Indonesia juga akan berhadapan dengan WTO terkait minyak sawit. Indonesia mengeluhkan kebijakan ramah lingkungan Uni Eropa karena merugikan industri sawit Indonesia. Salah satu yang protes keras soal kebijakan itu adalah Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan. Rusia pun berjanji tidak akan melakukan kebijakan seperti Uni Eropa. Volume dagang antara Rusia dan Indonesia tahun ini tercatat sekitar 3 miliar dolar. Minyak sawit Indonesia memiliki beberapa masalah di Uni Eropa, dan Uni Eropa berencana mengurangi impor dari minyak sawit Indonesia. Saya ingat nih guys, yang dikatakan dari Eropa punya difitnah minyak sawit Indonesia tidak bagus, dia bilang. Ini saya pernah dengar, mungkin tahun lepas dia punya cerita nih guys, berkaitan dengan minyak sawit nih. Jadi ini kali Indonesia balas balik guys. Jangan kasih ekspor itu biji nikel itu. Barulah. Tetapi kami tidak memiliki rencana demikian, ujar Oleg. Dengan kejadian minyak sawit yang dilarang oleh Uni Eropa, Indonesia memukul balik dengan keras Uni Eropa dengan stop keran ekspor nikel. Tentu Rusia yang selama ini berseberangan dengan checkmate guys. Dia tidak sawit, dia kasih stop. Indonesia jangan bagi. Uni Eropa tertawa dan menyambut baik. Karena Rusia dan Eropa belakangan ini memiliki hubungan yang kontradiktif. Tentu saja berkurangnya ekspor nikel akan berdampak serius bagi negara-negara besar di dunia. Seperti yang kita ketahui, mayoritas negara besar memperoleh penghasilan dari produksi mesin dan teknologi, seperti perlengkapan militer, mobil dan berbagai produk yang dihasilkan oleh besi dan stainless steel. Dengan langkah berani yang diambil oleh pemerintah ini, diharapkan ke depan Indonesia bisa lebih mandiri lagi dan mulai diperhitungkan dunia. Gimana tidak, tanpa ada Indonesia ke depan, bagaimana mereka memproduksi burung besi dan kendaraan lapis baja mereka? Itu demikian berita hangat yang terjadi sahabat bagi-bagi. Kami hanya menghibur, tidak ada maksud lain. Maju terus Indonesia, wassalam. Saya sudah agak benda ni akan berlaku ketika negara yang ada satu negara mana ya, saya terlupa, tetapi dia tidak beli minyak sawit daripada Indonesia. Jadi bila Indonesia pergi kecam dengan tidak mengekspor dia punya biji nikel, dia akan jadi buntu guys. Itu negara barat lah ceritanya. Jadi sebenarnya kekuatan sebenarnya dunia nih ya, sebab apabila saya dengar Indonesia merupakan pengeluar
biji nikel yang terbesar di dunia guys, semua negara mesti merujuk kepada Indonesia, memerlukan nikel nih untuk pembuatan senjata, pembuatan tank, pembuatan alutsista, ketenteraannya punya. Jadi kalau Indonesia tidak keluarkan, bermakna negara-negara lain tuh guys yang macam yang jenis-jenis macam mementingkan diri sendiri, maka inilah masanya kekuatan Indonesia super power guys. Jadi dengan adanya kekuatan yang ada pada Indonesia nih, maka Indonesia suatu masa nanti guys, saya yakin dan percaya menjadi sebuah negara yang akan menguasai ekonomi dunia guys. Percaya dan yakinlah. Jadi itu saja daripada saya guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun ada tersilap kata, saya mohon maaf. Jadi kita bertemu lagi untuk reaction seterusnya. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa bantu untuk like, komen, dan juga subscribe Tengku Ruk Channel. So, kita bertemu lagi guys, pasti dan pasti di video akan datang reaction yang saya lakukan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.